5 juta nggak pakai casan ya kan, buset. Ya, welcome to Samsung family. Sip. Nah, ketemu lagi di MGS Gadget dan hari ini gue kedatangan HP yang rada-rada gimana ya kalau bisa gue bilang. Kenapa begitu? Karena di harganya yang tembus sampai 5 juta bahkan 5 juta lebih untuk yang varian abangnya yaitu si 8256 atau si abangnya lagi yang apa ya, Samsung A54. HP-HP Samsung zaman sekarang itu udah nggak pakai apa ya, kepala casan lagi gitu loh. Berarti lu cuma dikasih kabel casannya tok, tanpa ada soft case-nya, tanpa ada screen protector, terus kepala casan juga nggak ada. Iya, harga 5 juta gitu loh. Oke, langsung aja kita bahas HP-nya yaitu Samsung Galaxy A34 5G. Nah, seperti yang udah gue bilang di awal-awal tadi, bahwa HP ini tuh udah nggak pakai casan ya. Jadi jangan ngarep kalau lu buka HP ini bakal ada kepala casan nongol gitu loh. Jadi ya beginilah Samsung di zaman-zaman sekarang. Kita unboxing aja HP-nya seperti biasa. Ini HP-nya, terus dalamnya ada apa aja sih? Yoi, kayaknya ada yang seru nih. Dapat kabel nggak ya? Gua harap sih harusnya dapat. Oke, kita buka. Nih dapat nggak nih? Bentar dulu. Masih dapat. Samsung masih baik. Tapi kabelnya sekarang bentuknya udah C2C ya. Jadi dia udah nggak pakai USB 2.0 lagi di sini. Jadi langsung pakai kepala charger yang tipe C gitu aja sih. Sebenarnya ini bukan menjadi hal yang ribet sih, karena dari zaman tahun kemarin kabel kepala casan yang tipe C itu udah banyak banget versinya, banyak banget modelnya. Jadi kita nggak perlu pusing lagi buat nyari-nyari di aftermarketnya ya. Nah, untuk HP-nya sendiri sekarang yang saya pegang merupakan Samsung Galaxy A34 yang keluar di bulan kemarin kalau nggak salah, yaitu bulan Maret ya. Bulan Maret tahun 2023. Jadi umurnya itu baru berapa bulan ya sampai sekarang ya? Ya antara 2 bulan lah kurang lebih, ya kan? Nah, apa aja yang perlu gue bahas di sini? Mari kita simak videonya baik-baik ya. Videonya baik-baik ya. Oke, hal pertama yang menonjol bukan yang lain yang menonjol ya, tapi HP-nya yang menonjol. Ada di tulisan Super AMOLED display, tulisan triple kamera 48 with OIS ya kan. Terus abis itu ada IP67 water and dust resistant. Nah, apakah fitur-fitur tersebut menjadi unggulan si Samsung A34 5G ini? Ya, gue sih gak tahu ya. Yang jelas HP ini sebenarnya mirip-mirip desainnya sama ya, versi adanya A14, terus versi abangnya A54, sama versi abang-abangannya lagi si versi S22 atau 23, nanti gambarnya di sini semuanya ya. Oke. Kalau gue bahas soal desain, Samsung itu kayaknya selalu memberikan desain yang mirip-mirip ya. Gue sampai bosen kalau ngebahasin Samsung. Tapi secara looks dengan genggaman, ini seperti yang pernah gue pegang yaitu S22 Ultra kalau nggak salah ya, yang warna hijau itu loh waktu itu ya kan. Terus abis itu tapi bodinya ini beda jauh banget cuy. Ini dia dari plastik begitu ya, bukan dari kaca yang kayak yang pernah gue pegang itu. Dan frame-nya juga dari plastik juga bahannya. So, walaupun dari plastik, tentunya Samsung pasti memberikan yang terbaik ya. Anggaplah seperti itu, ya kan? Selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan yang yang terbaru gitu. Tapi gue nggak ngerti ini kenapa kok bisa seperti ini gue pegang ya. Kayaknya berasa enteng banget, terus nggak begitu licin sebenarnya, nggak kayak si abang-abang yang kemarin. Nah, di sini gue mau nunjukin hasil Antutu yang diperoleh dari A34 5G ini, yaitu sekitar 467 ribuan ya. Sebenarnya bukan hasil yang besar atau yang kecil, ini adalah hasil rata-rata dari HP-HP zaman sekarang yang launching di tahun ini atau setahun terakhir kemarin lah, gitu aja sih. Ada di 460 ribuan atau 500 ribuan itu bukan menjadi hal yang istimewa atau mungkin ya yang lemot lah atau gimana lah. Yang di bawah ini lebih banyak, yang di atas ini lebih banyak. Jadi ini ada di angka standar aja gitu loh, nggak ada yang spesial di sini. Oke, itu hal pertama. Nah, hal keduanya di sini gue pengen bahas dari segi prosesor dulu kali ya, karena ini pakainya itu dia kalau nggak salah Dimensity 1080, di mana Dimensity 1080 itu dia mempunyai arsitektur yaitu 2 prosesor untuk yang buat ngebut-ngebutan, terus 6 prosesor itu dia buat pakai yang buat yang biasa standar aja lah gitu. Ibaratnya 8 core ya di sini. Tapi walaupun seperti itu ya, gue impresif sama layarnya. Untuk layarnya sendiri dia ada di Super AMOLED ya, seperti biasa. Super AMOLED 120 Hz, terus
1000 nit, gila. Ini udah lumayan terang banget sih. Bisa kita lihat. Ya kan? Lumayan terang sih kalau buat gua ya. Gua nggak tahu kalau buat lu pada. Terus habis itu lanjut lagi di bagian apa ya? Mungkin PPI-nya berapa? Nah, PPI yang ada di Galaxy A34 ini ada di 390 PPI. Terus habis itu proteksinya dia tuh depan tuh pakai Gorilla Glass 5. Terus habis itu dia apa namanya? Frame-nya plastik ya, seperti biasa udah gue bahas. Terus belakangnya juga plastik. Habis itu dual nano SIM hybrid ya. Jadi dia bisa pakai SIM card biasa atau dual SIM card biasa, atau satunya bisa diganti pakai micro SD seperti itu. Dan seperti biasa IP67 di mana dia udah tahan water and dust gitu aja ya, air dan debu. Asik. Lanjut lagi di bagian apa ya? Kamera kali ya. Kamera, dia ada kamera itu triple kamera. Kamera utama ada di 48 megapiksel ya, aperture-nya ada di 1.8 ya kan. Fiturnya ada di PDAF terus OIS, udah itu toh. Terus untuk kamera ultrawide ada di 8 megapiksel dengan aperture 2.2 ya kan. Terus kamera makro yang paling bawah nih, yang kecil-kecil ini nih ya kan, kelihatan pasti. Ada di 5 megapiksel dengan aperture 2.4 ya kan. Terus videonya ya masing-masing di kamera belakang maksimal ada di 4K 30 fps. Wait, 4K 30 fps 5 juta. Gua sih mikir keras. Ya kan? Terus habis itu 1080-nya dia maksimal di 60 fps, terus 720-nya ada di 480 fps untuk slow motion, ya kan? Terus habis itu untuk kamera depan dia ada di 13 megapiksel ya. Terus sip, lanjut. Sekarang gue udah masuk di games ya, dan sekarang ini Oke, kita sekarang balik lagi ke kesimpulannya bahwa A34 5G ini apakah sebenarnya worth it untuk kita pakai di jangka panjang? Oke, yang pertama, kesimpulan pertama, kalau untuk segi prosesor ini masih bisa dipakai sampai 3 tahun maksimal lah ya, karena dia udah 5G. Atau mungkin 5 tahun lagi karena 5G mungkin udah mulai merata di seluruh Indonesia. Mungkin ya, gua nggak bilang pasti, tapi mungkin saja, ya kan? Terus abis itu untuk kamera, ya kamera standar aja ternyata. Nggak ada yang spesial di HP A34 5G ini, walaupun udah ada OIS-nya. Dia maksimal nggak bisa 4K 60 fps, sayang banget, cuma bisa HD di 60 fps doang. Itu buat gue sih ada yang sedikit kurang gitu loh untuk kualitas kameranya, tapi it's okay, nggak masalah, masih bisa dipakai, masih bisa dibuat ngetek video yang ya standar-standar aja gitu loh, nggak ada yang terlalu spesial banget. Oke, sip. Nah, performanya nih, gue pengen bahas untuk beberapa game, tapi di sini gue nggak main banyak game sih. Gue cuma main satu game aja, yaitu PUBG. Hal pertama, walaupun udah gue set di smooth extreme dan ini udah mendukung 120 Hz, ternyata ini tuh nggak bisa nurut sama jempol gue ya. Gue nggak ngerti kenapa alasannya. Apa mungkin jempol gue yang terlalu cepat movementnya, atau memang HP-nya yang lemot. Gue nggak tahu juga itu alasannya kenapa. Tapi yang jelas, layarnya walaupun udah 120 Hz ini nggak bisa nurut sama jempol gua sendiri. Gua nggak tahu kenapa ya. Gua agak sedikit menyayangkan, atau mungkin ini kan pakai kayak apa ya? Kayak screen protector gitu ya, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan ya delaynya gitu. Tapi gue ngerasa delay banget di HP ini ya. Itu untuk game PUBG ya. Gue main itu sekitar antara setengah jaman lah. Ya, daya tahan durability baterainya sendiri gue rasa cukup ya untuk 5000 mAh. Karena di 5000 mAh-nya Samsung ini udah lumayan banget sih buat gue ya kan. Karena dia udah bisa ngecas di 25 watt. Terus abis itu apakah worth it untuk dibeli atau enggak? Atau mungkin ada pilihan lain? Atau mungkin di abangnya? Oke, jadi begini. Kalau untuk harga 5 juta atau 5.500.000 bahkan sampai 6 juta lu mau beli HP ini, gua rasa lu mesti mikir 10 kali lipat ya kan? Karena di range harganya yang ada di 5 juta sampai 6 juta, lu bisa ngedapetin prosesor yang lebih bagus, baterai yang lebih bagus, ya mungkin standar lah ya. Terus paling nggak kamera yang lebih bagus ya kan. Tapi paling utama sih prosesor lebih bagus ya kan. Walaupun udah sama-sama ready 5G gitu loh. Ya kan, itu aja dari gua. Tapi ya kalau untuk memang ya sebagai HP secondary, gua rasa nggak bakal jadi trouble banget sih ya kan. Ya masih khas Samsung lah. Mirip-mirip flagship dikit ya kan. Dikit, nggak banyak. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye, see you next time di MKS Gadget. Ciao.
Ya, begitu doang ternyata.